Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kuntoro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek kepemimpinan, yaitu membuat proyek kepemimpinan berdasarkan observasi lapangan di SMP Negeri 37 Jakarta. Nah, ini sebagai rencana tindak lanjut juga ya. Oke, lanjut. Nah, pertama dari observasi yang saya temui di sini ada studi kasus. Yang pertama adalah paradigma bahwa matematika itu sulit. Jadi siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Terus yang kedua, anak-anak susah untuk fokus dalam belajar. Nah, ini nggak di matematika saja ya, tapi ada beberapa pelajaran yang anak-anak susah fokus untuk belajar. Terus yang ketiga, guru sulit menentukan media pembelajaran yang efektif. Nah, terus yang keempat, belajar matematika mudah jenuh. Terus yang kelima, kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Nah, dari studi kasus ini, saya pribadi membuat solusi, yaitu tentang pengenalan games Polya. Nah, apa itu games Polya? Nah, dari kata Polya sendiri. Nah, Polya ini Kunto ambil dari tokoh yang bernama George Polya. George Polya adalah bapak dari problem solving. Nah, di sini Kunto mau membuat games untuk meningkatkan kemampuan pemecahan pemasalah siswa. Nah, di sini Kunto angkat sebagai proyek kepemimpinan versi Kunto. Nah, yang pertama itu ada Math with Domino. Jadi, apa sih itu? Nah, jadi singkatnya adalah kita membuat games dengan cara domino, dengan cara gaplek. Cuman kita ganti. Nah, seperti di gambar ya. Jadi ini contoh konkretnya. Jadi harapannya adalah nanti pembelajaran bakal lebih fun dan anak-anak mudah fokus karena di sini didesain berdasarkan permainan games. Jadi enak. Nah, apa cuma untuk bisa matematika saja? Nah, sebenarnya enggak sih. Kan bisa misalnya kita belajar tentang IPS, mengurutkan negara-negara berdasarkan letak benua, atau klasifikasi kingdom pada pelajaran biologi, atau nama-nama tokoh yang masuk dalam kelompok tertentu, itu pembelajaran sejarah atau dan lain-lain. Di matematika sendiri juga ada misalnya kayak pembelajaran peluang atau aritmatika sosial atau dan lain-lain lah, pokoknya bisa dikaitkan. Nah, yang kedua adalah ular tangga asyik. Apa itu ular tangga asyik? Nah, ini ada worksheetnya. Nah, ini semua jenjang bisa ya. Jadi singkatnya adalah ini bisa dibaca. Jadi singkatnya adalah ini untuk membuat tes. Jadi tesnya itu didesain secara asik, secara games ular tangga. Jadi singkatnya adalah jika ada satu orang atau kelompok yang kena ular atau tangga, nah dapat tuh ada kartu nomor. Nah, siswa harus memilih nomor tersebut. Nah, di dalam nomor itu berisikan soal atau pertanyaan. Nah, kalau misalnya siswa benar, misalnya nih dia dapat dapat ular gitu. Nah, ular itu nggak bakal berfungsi kalau siswa benar menjawab soal, tapi kalau salah berfungsi. Jadi konsekuensinya jadi turun gitu. Jadi kena ular. Nah, sebaliknya kalau dia kena tangga, kalau dia benar maka tangga itu berfungsi, dia bisa naik ke atas. Nah, kalau dia salah, maksudnya salah menjawab soal, nah tangga itu nggak berfungsi, alias ya itu, jadi nggak bisa naik. Nah, kalau misalnya udah finish duluan itu dapat reward gitu. Rewardnya biasanya ya yang kecil-kecilan aja kayak ciki dan lain-lain, enak.
Oke. Nah, ini balik lagi, apa cuma bisa untuk matematika saja? Sebenarnya tidak. Ya, nih untuk post test ke semua materi. Nah, terus ada games biasanya warmer. Warmer di sini kita pakai puzzle 2 dimensi. Nah, jadi seperti inilah gambarannya. Atau puzzle 3 dimensi. Nah, ini yang menjadi tantangan yang kebanyakan siswa seneng nih sama games puzzle ini nih. Nanti kapan-kapan dicoba ya. Nah, ini kalau udah bisa benar-benar menjadi kubus. Oke. Terus ada games menentukan angka gembok. Dikasih 4 clue. Nah, harus analisis nih. Nah, jadi di sini didesain gamesnya itu benar-benar didesain sedemikian rupa sehingga jadinya melatih anak untuk berpikir. Oke, nah didesain seru jadinya, mengasihkan lah. Jadi ini ada eksplorasi juga. Jadi ada aturannya. Jadi susunlah angka 11, 22, 33, 44 atau 5 gitu. Nah, dengan aturan seperti itu, angka 1 bersebelahan gitu. Nah, menyusun angka yang ini. Terus yang ini juga. Nah, yang ini juga. Supaya ada banyak games menyusun angka. Nah, ini salah satu games Polya atau yang seperti ini. Nah, ini juga ada. Nah, ini juga salah satu permainan yang menarik ya. Jadi permainan tebak pintu. Ini digunakan dalam menganalisis ini, bisa sebagai analisis dalam pengambilan keputusan. Jadi berguna banget buat kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, jadi singkat cerita, gamesnya berisi seperti ini nih. Jadi ada 3 pintu. Nah, di 3 pintu ini dia punya pesan setiap pintunya. Nah, pesan ini ada satu yang benar, pesannya aslinya dia jujur. Nah, sisanya dia bohong atau menipu. Nah, dari dari pernyataan ini kita bisa menentukan pintu mana yang sekiranya itu nggak zonk. Artinya pintu yang kita pilih adalah pintu yang tepat. Nah, itu bagaimana? Nah, ini di sini kemampuan analisis yang diperlukan. Nah, ini juga games ini didesain semenarik mungkin sehingga siswa nggak merasa jenuh dalam belajar. Terus fokus juga. Terus asik ya, fun segala macam. Nah, jadi enak lah. Nah, ini kalau ini level 2-nya. Jadi tadi 3 pintu, sekarang lebih susah lagi 4 pintu. Kalau 4 pintu gimana nih? Nah, tetap cuman ada satu catatan di pintu itu yang benar, sisanya bohong. 3 yang bohong. Tuh, nah ini juga nih kalau ini level 3. Nah, ini juga salah satu games yang menarik ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang namanya Scrabble. Nah, di matematika juga ada. Nah, jadi tergantung dia maunya. Di situ kan ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian ya kan. Tergantung dapet yang mana. Itu bisa dikaitkan. Oke, kenapa alasannya ya? Alasannya kenapa sih pengenalan games Polya ini salah satu solusi terbaik gitu buat menyiasati atau memperbaiki proses pendidikan pembelajaran di sekolah SMP 37. Jadi, Kunto membuat games itu atas dasar 5 hal, yaitu SMART. Nah, SMART itu apa? Spesifik. Terus M-nya itu apa? Measurable, ya kan? Terus yang A itu achievable. Terus yang R-nya itu realistic. Terus yang T itu time bound. Apa sih itu? Nah, di sini kalau kita belajar membuat suatu tujuan, nah, ada nih salah satunya. Jadi harus berdasarkan SMART. Nah, jadi kita membuat
membuatnya itu harus pertama spesifik dulu. Nah, buat targetnya secara spesifik, jelas apa, kapan, dan di mana. Jadi hindari menggunakan kata yang luas seperti saya ingin lulus. Nah, itu luas. Yang penting pasrah banget ya istilahnya juga. Ya, tapi harus ditargetin lulus dengan nilai. Nah, jadi harus tepat, spesifik. Nah, dalam hal ini eh, pengenalan Gamespol ya ini udah spesifik. Jadi udah jelas gitu. Terus measurable. Jadi bisa diukur agar target dapat dipantau. Sudah seharusnya ada patokan. Nah, jadi games ini juga udah didesain sedemikian rupa itu nanti bisa diukur tingkat kemampuan pemecahan masalah siswanya. Terus didesain juga semenarik mungkin. Jadi seolah-olah siswa merasa bukan belajar tapi bermain. Nah, gitu. Nah, di sini achievable. Achievable itu buatlah tujuan yang bisa dicapai. Jadi kendala siswa adalah dia nggak suka tuh sama matematika. Nah, makanya di sini nggak ada kata matematika tapi games ya. Nah, itu sebenarnya salah satu diksi yang Kunto ambil biar menarik siswa. Jadi kita juga bikin target yang nggak susah-susah banget sih itu dicapai, tapi juga tidak terlalu mudah, tapi ada hal yang menantang juga di situ. Terus yang keempat ada relevan. Nah, relevan di sini adalah relevansinya adalah tentang masalahnya. Jadi masalahnya itu pertama matematika sulit. Nah, kalau didesain secara games ya jadinya asik gitu. Terus matematika mudah jenuh juga. Jadinya menarik kalau didesain secara menarik wah jadinya enak. Jadi benar-benar menjawab masalah yang ada di SMP 37 Jakarta. Yang terakhir adalah time bound. Time bound itu adalah targetnya harus memiliki deadline batas waktu karena kalau membuat suatu tujuan tapi molor juga nggak seru ya, nggak asik ya. Jadi kita buat kesepakatan. Nah, di sini Unta sudah menentukan waktunya. Waktu yang tepat untuk mengenalkan games Polya ini adalah diselingi di ekskul-ekskul. Nah, di SMP 37 hanya mempunyai 12 ekskul. Jadi nanti setelah pulang sekolah sekitar sejam Kunta bakal kasih pengenalan. Nah, tiap pekan misalnya tiap pekan 2 kali atau sekali gitu. Jadi misalnya mau belajar tentang kartu domino dulu nih boleh. Terus pekan berikutnya mau menyusun angka yang tadi games menyusun angka, atau pekan ketiga bisa Scrabble, math dan lain-lain. Jadi udah kenapa alasannya untuk membuat solusi yang seperti ini adalah sudah berdasarkan SMART goal. Oke, mungkin itu saja secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.